Merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Indonesia tak henti-hentinya mencetak sejarah di sepak bola Eropa. Terbaru ada Dean James yang meraih trofi KNVB Cup musim 2024-2025 dengan prestasinya bersama Go Ahead Eagles itu. Dirinya jadi pemain Indonesia pertama yang meraih gelar di kasta tertinggi Liga Belanda. Sebetulnya Kevin Dix dan Calvin Verdong sudah pernah meraih trofi yang sama beberapa tahun lalu, namun kala itu mereka masih berpaspor Belanda, belum Indonesia. Maka dari itu Dean James jadi pemain yang mengawali terah Indonesia di Eredivisie. Tapi jika mau dibedah lebih dalam, James ternyata bukan pemain Indonesia pertama yang meraih gelar di negeri orang. Ada pemain-pemain lain yang sudah lebih dulu melakukannya. Penasaran siapa saja pemain itu? Mari kita cari tahu bersama. Namun sebelum kita spill satu persatu, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11. Sama-sama berkaki kiri, namanya pernah disandingkan dengan Lionel Messi. Meski pada akhirnya karir Egy Maulana Fikri tak secemerlang Messi, kakak ipar dari Abizar Al-Ghifari itu tetap layak untuk dipuji. Bukan cuma soal gaya bermainnya, tapi juga soal keberaniannya untuk meninggalkan tanah kelahiran demi perjalanan karir yang lebih menantang. Pasca wisuda dari SKO Ragunan, Egy menolak pinangan banyak klub besar di Indonesia. Dirinya justru pilih merantau ke negeri orang yang warna benderanya hampir sama dengan Indonesia, yakni Polandia. Di Polandia, ia bergabung Lechia Gdańsk pada tahun 2018. Secara menit bermain, Egy Maulana tak bisa dikatakan sukses. Ia hanya mencatatkan 11 pertandingan. Namun apabila yang menjadi tolok ukur adalah jumlah trofi, maka Egy bisa sedikit jumawa. Selama 3 tahun di sana, Egy mengantongi 2 gelar, 1 Police Cup pada musim 2018-2019 dan 1 Police Super Cup setahun setelahnya. Il Capitano Jai Itses pun pernah meraih trofi sesaat setelah menjadi pemain timnas Indonesia. Bek keturunan Semarang itu bahkan meraih trofi di hari ulang tahunnya yang ke-24 tahun. Itses sendiri berulang tahun pada 2 Juni. Tanggal ini tepat dengan berlangsungnya laga penentuan tiket promosi ke Serie A untuk musim 2024-2025 antara Venezia versus Cremonese di Stadion Pierluigi Penzo. Menuai hasil imbang 0-0 di leg pertama, tim yang diarsiteki Paolo Vanoli mengamankan tiket promosi setelah menang 1-0 atas Cremonese pada final leg kedua babak playoff. Itses merupakan salah satu pilar dalam suksesnya Venezia kembali bermain di Serie A musim ini. Ia mencatatkan 29 penampilan dan mencetak 3 gol di pentas Serie B musim 2023-2024. Di situs Transfermarkt, trofi yang dijunjung oleh rekan-rekan Itses tak tercatat sebagai sebuah prestasi. Meski demikian, trofi berwarna silver itu diabadikan sebagai prestasi tersendiri oleh sang pemain. Dirinya bahkan sempat membagikan fotonya bersama trofi playoff promosi itu sambil mengalungkan bendera merah putih. Masih dari posisi bek, ada Jordi Amat yang justru panen gelar usai membela timnas Indonesia. Sebelum itu Jordi dikenal sebagai bek papan atas Eropa. Dirinya pernah main di Liga Inggris bareng Swansea dan pernah berkiprah di Liga Spanyol bareng Rayo Vallecano serta Real Betis. Namun di era itu Amat tak pernah meraih gelar. Ex-Espanyol itu justru baru meraih gelar setelah bergabung klub Malaysia Johor Darul Ta'zim pada tahun 2022. Selama kurang lebih 3 tahun membela klub Sultan itu, Amat mengantongi 6 trofi bergengsi, 2 trofi Liga Malaysia pada musim 2022-2023 dan 2024-2025. 2 Malaysian FA Cup musim 2022-2023 dan 2024-2025.
1 Malaysia Cup tahun 2022 dan 1 Malaysian Super Cup musim 2022-2023. Dalam prosesnya, Jordi Amat bukan cuma numpang juara doang, perannya cukup penting dalam 2 tahun terakhir. Selain hampir selalu jadi pilihan utama, Amat juga ditunjuk sebagai kapten tim sejak musim 2022-2023. Tahun ini adalah tahun terakhir dalam kontraknya. Belum jelas apakah ia akan memperpanjang kontraknya bersama JDT atau tidak. Setelah ditelusuri, ternyata bukan cuma Jordi Amat yang berhasil meraih gelar bersama Johor Darul Ta'zim. Pemain kelahiran Banjarnegara, Syahrian Abimanyu juga pernah melakukannya. Jika kalian lupa, Abimanyu pernah dipinang JDT pada tahun 2020. Ia diboyong ke Malaysia usai kontraknya habis bersama Madura United. Di JDT, Abimanyu tidak menjadi pilihan utama. Dirinya dipinjamkan lebih dulu ke klub Australia Newcastle United Jets. Abim baru mencicipi bermain dengan seragam JDT pada paruh kedua musim 2020-2021. Di sisa musim 2020-2021, Abim mengemas 2 penampilan saja. Itu terjadi pada pertandingan melawan Sabah dan PJ City. Meski cuma 2 penampilan, Syahrian Abimanyu berhak mendapat medali juara Liga Malaysia di akhir musim. Namanya tercatat dalam situs Transfermarkt sebagai bagian dari tim JDT yang menjuarai Liga Malaysia musim 2020-2021. JDT kala itu finish di puncak klasemen dengan mengumpulkan 57 poin. Dari tadi ngobrolin pemain-pemain di era sekarang doang nih. Padahal budaya merantau ke negeri orang sudah sejak dulu mendarah daging di sepak bola Indonesia. Tak jarang, para pemain lawas juga menorehkan prestasi. Salah satunya adalah Bambang Pamungkas. Pemain yang menjadikan sundulan sebagai senjata mematikan itu pernah meraih gelar juara di Malaysia. Saat itu ia meraihnya bersama Selangor FC. Bambang pernah tercatat sebagai pemain Selangor pada tahun 2005 hingga 2007. Menurut Bambang Pamungkas 20.com, selama 2 tahun di negeri jiran, BP mencetak 63 gol di semua kompetisi. Gol-golnya itu membawa Bambang meraih beberapa gelar di sana. Menurut sumber yang sama, total BP telah mengantongi 5 gelar termasuk juara FA Cup dan Malaysia Cup tahun 2005. Selain itu, BP juga menjadi pemain asing terbaik sekaligus pencetak gol terbanyak, 9 gol di Piala FA Malaysia tahun 2005. Performa yang luar biasa itu membuat nama BP harum di kalangan publik Selangor. Setelah mengetahui Bambang pensiun, Selangor turut menyampaikan salam perpisahan. Klub berjuluk The Red Giants itu pun menjadikan Bambang sebagai legenda klub. Eits, jika kalian berpikir hanya Bambang Pamungkas saja yang pernah meraih trofi di Selangor FC, kalian salah. Karena beberapa tahun setelahnya ada pemain kelahiran Jember, Andik Firmansyah, yang meneruskan tonggak kesuksesan BP di Selangor. Pemain didikan Akademi Persebaya itu meraih gelar Piala Malaysia pada tahun 2015. Sebetulnya Andik pernah membela 2 klub di Malaysia. Selain Selangor, ia juga pernah berseragam Kedah FA. Namun, Selangor dinilai jadi klub yang merasakan peak performa dari Andik. Menurut beberapa sumber yang ada, Andik mencatatkan 67 penampilan di semua kompetisi dalam kurun waktu 3 tahun. Setelah mengantarkan Selangor meraih gelar Piala Malaysia, Andik mendapat kontrak eksklusif dari pihak klub. Akhir tahun 2015, ia menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun senilai 3 miliar rupiah per musim. Angka tersebut menjadikan Andik sebagai pesepak bola Indonesia dengan gaji tertinggi saat itu. Last but not least, ada Rocky Putirai. Pemain yang dikenal dengan gaya nyentriknya ini juga pernah mengharumkan nama Indonesia di negeri orang. Pemain kelahiran Situbondo ini tercatat beberapa kali mentas di luar negeri. Dirinya pernah bermain di Republik Ceko bersama Dukla Prague, lalu pernah membela beberapa klub di Liga Hong Kong.
Dari banyaknya klub luar negeri yang dibela Rocky, Kice barangkali jadi yang paling ikonik. Bersama tim inilah Rocky membobol gawang AC Milan. Bermula dan berakhir sebagai dongeng yang selalu diceritakan banyak orang di Indonesia. Namun, jika berbicara soal trofi, maka South China adalah saksinya. Kala itu, Rocky mengantarkan klubnya menjuarai Hong Kong Senior Shield pada musim 2002-2003. Nah, segitu dulu daftar pemain yang telah meraih gelar di negeri orang. Sebagai informasi tambahan, Kevin Dix bisa jadi nama berikutnya, mengingat Copenhagen sedang diambang gelar juara Liga Denmark.